Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, salam sukses kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Tuhan Allah memberkati. Senang kalau sampai saat ini juga kita dapat bertemu. Tuhan masih menganugerahkan kesehatan, rezeki baik, bahkan persaudaraan kepada kita. Saya percaya di dalam kerukunan persaudaraan, disitulah mengalir berkat-berkat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terasa saat ini saya seperti wajah lelah. Oleh karena kemarin saya mempersiapkan dan melaporkan pertanggungjawaban pelayanan di konferensi resort, dan tadi saya mendampingi jemaat mengikuti vaksin di PKMI 1 Hang Tuah, dan besok saya mendampingi jemaat juga mengikuti vaksin di Rumah Sakit Susana Wesley Setiabudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seberat apapun pelayanan kita, ketika Tuhan mendampingi, tidak ada yang berat yang tidak menjadi ringan. Itulah mujizat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan juga melayani. Dia naik dan turun gunung. Dia juga berjalan dari desa ke kota melakukan pelayanan. Dalam perikop firman Tuhan Markus 9 ayat 30 sampai ayat 37, Yesus membicarakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia, yaitu Yesus Kristus, harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia menderita, dia harus mati untuk menebus manusia, saya dan saudara, dari dosa dan pelanggaran, sehingga kita diselamatkan. Hanya daging dan darah Yesus yang bisa membayar lunas hutang dosa kita itu. Dan kebangkitan Yesus Kristus menyatakan kemenangan kepada Yesus dan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah jalan menuju Kapernaum, murid-murid Yesus bertanya, siapa yang paling besar di antara kita? Karena mereka memikirkan jabatan yang lebih baik, yang lebih tinggi, bahkan gaji yang lebih banyak, oleh karena faktor kedekatan mereka dengan Tuhan Yesus, karena mereka adalah murid Tuhan Yesus. Ini adalah manusiawi ya Bapak, Ibu, ketika kita dekat dengan penguasa, ada kemungkinan kita ditempatkan di posisi yang terindah dan mendapatkan pendapatan yang lebih indah. Itu sah-sah saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya apa yang ada dalam hati manusia, hati saya dan Bapak, Ibu, tanpa diucapkan Yesus tahu itu. Apalagi diucapkan, Yesus tahu itu. Sebenarnya nggak ngaruh itu diucapin atau tidak, Yesus tahu itu. Tetapi sebenarnya di perjalanan itu tadi mereka memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan Yesus berkata, siapa yang ingin menjadi lebih tinggi dan menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi terakhir dan menjadi pelayan bagi semuanya. Untuk itu menjadi tema kita adalah kemajuan popularitas manusia adalah terletak kepada pelayanannya, ya, terletak kepada pelayanannya. Jadi Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak kecil ini, dia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, dia menerima Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak banyak orang suka bermain dengan anak-anak, tetapi suka bermain dengan orang yang sebayanya, orang yang berpengaruh. Tetapi Tuhan justru membuat anak-anak menjadi satu contoh, yaitu sifat anak-anak itu ada kejujuran, ada kepolosan, ada kesetiaan, dan tidak suka berbohong, apa adanya, ikhlas. Bahkan kalau dimarahi juga, dia tahu diri sebagai anak. Dan tidak mendendam. Baru tadi berantem, langsung cakapan, bahkan bisa berpelukan dan bermain kembali. Itulah sifat anak Tuhan.
tidak pendendam, tetapi berteman dan saling membantu, tidak menikmati kelemahan-kelemahan orang lain, tetapi menolong orang lain ketika di dalam kelemahan. Itulah teladan Tuhan kepada manusia, bahkan dia rela mati untuk manusia. Dan pelayanan Yesus itu diharapkan, diikutkan oleh para murid, supaya mereka memikirkan kebesaran mereka adalah terletak kepada pelayanan mereka. Bagaimana mereka bisa memberitakan Injil, bagaimana mereka bisa mengajari murid-murid berdoa sama seperti Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, dan bagaimana mereka bisa berbagi kepada saudara-saudara yang sangat membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita menyiapkan dan mempersilahkan diri kita menjadi pelayan, apakah itu menjadi pendeta, apakah itu menjadi speaker, apakah menjadi calon speaker, apakah menjadi majelis, ingatlah, kamu diangkat hanya menjadi pelayan, bukan dilayani. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi jangan ada prediksi, anggapan supaya saya dihormati, saya diagung-agungkan, supaya orang mengenal aku. Itu boleh-boleh saja, tetapi bukan kita, orang lain yang mengagungkan kita, orang lain yang membesarkan kita karena pelayanan kita. Untuk itu berdoalah supaya ketika engkau diberkati, engkau juga bisa menjadi berkat. Dan ketika Tuhan menganugerahkan hidup dan kesehatan, engkau juga bisa melayani. Dan satu keyakinan lewat firman Tuhan, ketika kita dekat, ketika kita setia, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka Dia berkata, mintalah apa saja yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkannya, kamu akan menerimanya, bahkan Tuhan akan melipat gandakan berkatnya kepada kita semua. Untuk itu tetap di dalam Tuhan dan selalu melayani. Shalom.